Kelahiran Pedang Iblis bab 1091 kasar. Nuh telah memperbaiki tubuh Knight kapanpun dia punya waktu. Pterodaktil bahkan akan menghancurkan dirinya sendiri dengan sengaja untuk memaksanya memalusukan sesuatu yang baru. Malam menjadi nyaman dalam 3 abad terakhir. Pada awalnya, ia terbang melintasi wilayah dekat menara, memburu setiap makhluk kuat yang ditemukannya. Namun, ia segera bosan melawan makhluk peringkat 5, sehingga mengalihkan fokusnya ke tempat lain. Pterodaktil merasa terikat dengan Nuh, jadi dia tidak pernah pergi terlalu jauh dari area latihannya di awal. Ia mencoba melawan makhluk kuat di bawah markas Chasing Demon ketika Noah berlatih dengan rune kesiar ke-7, tapi dia menghentikannya setiap saat. Knight akhirnya menyerah pada tugas itu juga, hanya untuk mencari lawan baru. Ia memandang rendah binatang ajaib peringkat 6 di dunia, tetapi ia tidak pernah melawan mereka karena Nuh mengaku. Formasi dalam domain yang terletak secara teknis berada di pihak mereka, jadi mereka juga harus menyerah. Kurangnya lawan yang layak menempatkannya dalam situasi yang mirip dengan Nuh, yang sekali lagi meningkatkan hubungan mereka. Namun, Pterodaktil tidak perlu melakukan budidaya, jadi dia punya waktu luang selama bertahun-tahun yang tidak tahu cara mengisinya. Matanya telah terangkat ke langit pada suatu saat. Lingkungan biru itu memiliki bola api di kejauhan yang mampu merambah tanah fana. Manusia menyebutnya matahari, tapi itu hanyalah lawan cemerlang bagi Pterodaktil. Noah harus menghentikan meditasinya 1 kali karena dia merasakan hubungan dengan Knight menjadi tipis. Kesadarannya telah kembali ke dunia materi dan menemukan bahwa rekan barunya sedang mencoba mencapai matahari. Tak perlu dikatakan lagi bahwa upaya tersebut hampir membunuh makhluk itu. Tetap saja, hal itu memaksa Noah untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Knight tanpa melakukan apapun saat dia berlatih. Dia tidak bisa kehilangan pikiran makhluk suci karena perjuangannya yang tanpa pamrih melawan cahaya. Tindakan terakhirnya bahkan pelanggaran terhadap Nuh, memperingatkannya tentang kemungkinan dampak terhadap makhluk itu. Nuh telah memecahkan masalah ini dengan memberikan tugas yang hampir mustahil. Pterodaktil Nightblade membutuhkan lingkungan terisolasi yang benar-benar tercemar kegelapan untuk bereproduksi. Spesies mereka tidak membutuhkan pasangan. Hukum yang mereka sebarkan akan secara otomatis menghasilkan salah satu dari jenisnya begitu mereka menjadi cukup padat. Nuh secara pribadi telah membersihkan area bawah tanah yang luas di salah satu wilayah tengah yang belum pulih dari invasi binatang bersayap. Dia telah memperkuat ujungnya dengan metode elemental forging dan memberikannya pada Pterodaktil. Tugasnya sederhana. Alam harus menghancurkan setiap hukum di daerah itu sampai menjadi tempat berkembang biak yang sempurna bagi spesiesnya. Keberhasilan akhirnya akan memberikan binatang yang kuat ke Hive, jadi itu adalah situasi yang saling menguntungkan baginya. Knight telah menangani tugas itu dengan serius, tetapi ada batasan seberapa banyak yang bisa dilakukannya sendiri. Itu membuat Nuh menikmati pelatihan damai selama bertahun-tahun tanpa mengkhawatirkan rekannya yang sembrono. Ketika hubungan mereka meningkat, Knight telah belajar merasakan kapan Nuh keluar dari meditasinya. Ia bahkan merasakan rasa kehilangan setelah yang terakhir, itulah alasan dibalik ekspresi mengejeknya. Noah menatap makhluk mirip burung di sebelahnya. Itu hanya berbentuk burung besar, tapi dia telah belajar mengenali ekspresi berbeda tanpa memerlukan fitur wajah. Seseorang baru saja kalah melawan hantu, seru Knight, mengikuti alurnya dengan kicauan yang dalam. Itu bukan burung kecil lagi, jadi tangisannya membawa sedikit martabat. Aku tidak akan membiarkan burung bunuh diri memberiku pelajaran tentang cara menang, Nuh mendengus sambil berbaring di atap menara. Langit berbintang memenuhi pandangannya, namun sosok lelaki berambut panjang dalam warisan muncul di antara dirinya dan bintang-bintang. Itu adalah kehendak dewa. Nuh baru saja berinteraksi dengan eksistensi yang telah meninggalkan warisannya di dalam tanah abadi. Ada kemungkinan dia tidak mengharapkan pembudidaya heroik untuk menemukannya, pikir Nuh sambil menutup matanya. Pakar eksentrik telah melakukan tebasan itu di tanah abadi, tempat para dewa berjalan dengan bebas. Dia mungkin bermaksud untuk mewariskan warisannya kepada sesama makhluk ilahi, tetapi jatuhnya benua baru telah merusak rencananya. Nuh tidak yakin akan hal itu. Potongan ilahi ada di sana sekarang, jadi dia akan berusaha merebutnya. Namun, dia menerima di dalam pikirannya bahwa dia mungkin harus menyerah pada warisan jika dia menemui hambatan. Iya benar, Nuh menyimpulkan dalam benaknya. Aku kasar. Pemahaman yang diperoleh dari Divine Truth telah menunjukkan kepada Nuh betapa terbatasnya seni bela dirinya. Dia hampir tidak bisa menyebut dirinya pendekar pedang. Tebasannya hanyalah saluran tempat Nuh menuangkan kekuatan fisiknya. Aku kekurangan kasih karunia, pikir Nuh. Semua seni pedang yang dipelajari dalam 3 abad terakhir telah membawa ketajamannya ke tingkat yang baru. Dia merasa bahwa dia bisa menghancurkan pertahanan pangeran kedua dengan jari telanjangnya sekarang. Namun, intinya selalu tetap sama. Tebasan terkuatnya mengandalkan kekuatan fisiknya. Apakah aku perlu merampas semua warisan? Nuh mulai merenung. Apakah keserakahan yang saya rasakan ini hanya efek samping dari individualitas saya? Pertanyaan menumpuk di benaknya.
Saat jalannya di barisan heroik mencapai tahap terakhir, jalannya menuju bintang menjadi berkabut. Pikiran dan tubuh baik-baik saja. Mereka maju tanpa perlu pemahaman yang mendalam. Masalahnya adalah Dantian Nuh karena itu bergantung pada individualitasnya. Aku akan mengatakan ini sekali lagi, Knight berteriak, kupikir matahari lebih dekat. Paling-paling, kamu yang harus disalahkan karena membangun tubuh dengan indera yang mengerikan. Noah membuka kembali matanya untuk melihat pembenaran kicau pterodaktil yang bangga di sebelahnya. Dia selalu iri dengan jalan mudah dari binatang ajaib, dan pikirannya tertuju pada perjalanan budidaya bibrida sempurna. Pikirannya hilang dalam berbagai pengalaman hidupnya hanya untuk memahami betapa tidak cocoknya dia untuk perdamaian. Bahkan pengasingannya yang lama di masa lalu memiliki tujuan untuk mempersiapkannya menghadapi pertempuran baru. Aku benar-benar kasar, Noah tidak bisa menahan senyum memikirkan hal itu. Banyak pembudidaya akan melakukan apa saja dengan kekuatan mereka untuk tetap berada di dalam tempat tinggal mereka selama berabad-abad. Beberapa bahkan akan meninggalkan organisasi untuk menghindari membuang-buang waktu di lingkungan politik. Nuh sebaliknya, dia pergi dari satu pertempuran ke pertempuran lainnya dalam pencarian konstan untuk pencerahan baru. Karena kesulitan memaksa kekuatannya untuk meningkat, dia terjun langsung ke dalamnya. Malam, kata Noah pada suatu saat, mengapa kamu ingin menghancurkan lampunya? Pterodaktil merasakan keseriusan dalam kata-kata Nuh dan memutuskan untuk berhenti mengeluh untuk memberikan jawaban yang jujur. Karena itu musuhku, langit dan bumi membuatnya seperti ini. Apakah kamu tidak lebih dari sekumpulan naluri bahkan setelah aku memberimu tubuh baru? Noah mempertanyakan makhluk itu lagi. Aku tidak tahu, jawab Knight dan terdiam selama beberapa detik sebelum melanjutkan. Aku tahu siapa diriku. Aku tahu kalau aku benci cahaya. Aku tidak peduli apa atau siapa yang memutuskan ini, tapi aku hanya bisa menjadi diriku sendiri. Nuh merasakan kejernihan kembali di benaknya setelah kata-katanya, dan dia menepuk kepala kosong burung itu sebelum memujinya. Kamu adalah pterodaktil pedang malam terpintar di dunia. Knight merasa senang mendengarnya, namun ia segera teringat akan sesuatu yang membuatnya mengeluh sekali lagi. Aku satu-satunya pterodaktil di dunia. Pelengkap ini tidak ada nilainya. Nuh hanya mendengar sebagian dari kalimat itu. Gelombang mentalnya telah menyentuh aura kuno Cut, membawanya kembali ke warisan ilahi. Kelahiran Pedang Iblis bab 1092 milikku. Pedang hantu melintasi batas bola mental Nuh dan berkumpul di atas lautan mentalnya untuk menciptakan pria eksentrik sekali lagi. Yang terakhir mengangkat alisnya yang panjang untuk melihat ke arah Nuh sebelum berbicara dengan nada kecewa. Orang kasar itu ada di sini. Nuh tersenyum, dan sepasang pedang pendek terbentuk di telapak tangan sosok halusnya. Dia bahkan tidak berbicara sebelum melakukan tebasan terkuatnya ke arah sang ahli. 4 lengan tambahan terbentuk di tubuhnya. Mereka semua menggunakan pedang dan bergabung dengan anggota tubuh lainnya untuk menebas pemilik warisan dewa. Seekor naga berlengan 6 ditembakkan dari sosok Nuh dan jatuh di lautan mental. Tekanan internal melonjak karena gelombang kejut yang dilepaskan akibat benturan, tetapi Noah menahan rasa sakit tanpa mengalihkan fokusnya dari ahlinya. Kata-kata Knight telah menghilangkan keraguannya. Dia menginginkan warisan ilahi, jadi dia akan melakukan segala daya untuk merebutnya. Keengganan sang ahli tidak akan menjadi masalah jika Nuh bisa mengalahkannya. Gelombang pasang tinggi terbentuk di lautan mental. Pakar dan naga berlengan 6 yang menyebar menghilang di bawah air coklat yang mengamuk. Tetapi Nuh dengan cepat menstabilkan energi mentalnya. Mengapa kamu membutuhkan 6 lengan untuk ini? Kata-kata tajam bergema di dalam ruang halus. Pakar berjalan dari bawah laut, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia mengangkat jari telunjuknya di depan wajahnya dan melengkungkannya dengan gerakan cepat. Nuh hampir tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat awan berbilah 6 terbang ke arahnya. Noah melakukan tebasan terkuatnya sekali lagi. Seekor naga dan awan tak berbentuk bentrok di udara, tapi makhluk berlengan 6 itu tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan ahlinya. Teror muncul dalam diri Nuh, tetapi awan itu tidak melukainya ketika menyelimuti sosoknya. Itu menyebar sebelum mencapai dinding mental. Pakar itu tidak berusaha menyakitinya. Ketajaman yang menekan pikiran Nuh berasal dari kekuatan pria itu, yang merupakan ciri yang tidak bisa ditekan. Nuh telah menyadari hal itu setelah percakapan terakhir, dan kegembiraan tak terhindarkan muncul di dalam dirinya. Lingkungan lautan kesadaran berbeda dengan dunia luar. Sebagian besar kekuatan Nuh di sana berasal dari tingkat pikirannya. Nuh tidak memiliki struktur pedang iblis sebagai batas di sana, dan hal yang sama berlaku untuk mantranya. Ia bisa menggunakan tebasan yang dia terlalu khawatirkan untuk dilakukan di dunia luar. Selain itu, ia memiliki kehendak keberadaan ilahi sebagai mitra pelatihannya. Kemurnian mengalahkan kekerasan, sang pakar mengumumkan. Kamu telah menempuh jalur pedang secara kebetulan. Kamu tidak memilihnya, dan tebasanmu mencerminkan kurangnya komitmenmu. Noah mendengarkan kata-kata ahli itu, tetapi lengannya yang halus bergerak sekali lagi. Satu-satunya batasan adalah kekokohan dinding mentalnya,
jadi dia ingin menunjukkan semua yang dia miliki sebelum merenungkan ajaran tersebut. Nuh bukan lagi bibrida. Banyak dari mantranya yang masih memiliki ciri-ciri seperti naga, namun keberadaannya telah menjauhkan dirinya dari makhluk-makhluk itu. Dia bisa mengaum dan meludahkan api, tapi dia memiliki bintang gelap sebagai intinya. Binatang ajaib dan bibrida tidak bisa mengklaim dia sebagai bagian dari jenis mereka lagi, jadi serangannya harus melakukan hal yang sama. Dengan tambahan Nuh menghilang, dan kedua pedang itu menyatu membentuk bilah yang lebih panjang. Kedua lengannya memegang pangkal tanpa gagang saat terangkat ke atas kepalanya selagi dia fokus. Kehancuran bisa menciptakan kegelapan, pikir Nuh sambil menebas ke bawah. Bilahnya menelusuri garis hitam di depannya, tapi sepertinya tidak ada lagi yang keluar darinya. Pakar itu membuka telapak tangannya. Gelombang kejut yang kuat bergema saat tebasan hitam mendarat di tangannya yang terbuka, dan ketajaman menyebar kemana-mana di dalam lingkup mental. Nuh menderita. Dinding mentalnya berjuang untuk tetap diam ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi pelatihan dengan rune kesiar ketujuh terbukti berguna dalam situasi itu. Lingkungan mental berhenti bergetar setelah beberapa detik. Bahkan serangan Nuh yang paling ampuh pun tidak mampu menggoyahkannya terlalu lama. Pakar itu tetap diam sambil menatap tebasan di tangannya. Dia mengangkat alisnya lagi untuk memeriksanya, dan beberapa kata yang tidak terdengar keluar dari mulutnya. Ini cukup lebih baik, kata ahli itu. Kamu mungkin telah menempuh jalan ini karena alasan yang salah, tetapi kamu belajar sesuatu selama ini. Mungkin kamu tidak putus asa. Nuh tidak berbicara. Itu adalah serangan terkuatnya, sesuatu yang hanya bisa dia luncurkan di dunia halus dalam lingkup mentalnya. Namun, sang ahli dengan mudah menghentikannya. Juga, dia memaksanya untuk tetap berada di telapak tangannya. Tebasan itu biasanya akan bubar setelah melepaskan kekuatannya, tapi sang ahli menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menjaganya tetap utuh. Apa pedang untukmu? Pakar itu bertanya. Senjata, Noah memberikan jawaban jujur. Dia tahu arti yang lebih dalam di balik pertanyaan itu, tetapi Noah tidak ingin berbohong tentang pola pikirnya. Sejak pertama kali memegang pedang, pola pikir Nuh tidak pernah berubah. Individualitasnya mungkin berbentuk pedang, tapi itu tidak menghentikannya untuk menganggap dirinya sebagai senjata juga. Benar, jawab sang ahli. Itu adalah alat yang dimaksudkan untuk membunuh. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan dalam pertempuran, memotong lebih baik, dan memotong segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Jari dan kuku tidak bisa seefektif itu, begitu pula gigi dan taring. Sang ahli akhirnya membiarkan tebasan Nuh menyebar dan mulai menggaruk janggutnya saat dia berjalan berputar-putar di atas lautan mental. Bukan karena pedangnya, lanjut pria eksentrik itu. Sepotong logam yang tajam tidak bisa memiliki kedalaman. Kultivator menambah makna begitu mereka menggunakan pedang. Mereka menciptakan seni bela diri, mereka menciptakan jalan, dan, kadang-kadang, mereka menjadi bagian darinya. Pakar itu memberi isyarat kepada Nuh untuk mendekat, dan dia tidak ragu-ragu untuk terbang ke arahnya. Milik warisan mulai berjalan mengelilinginya pada saat itu, dan kata-kata tak terdengar yang sama seperti sebelumnya terdengar saat dia memeriksanya. Kamu adalah pedang, sang ahli akhirnya menyimpulkan, tetapi kamu kurang murni. Kamu merampas semua yang kamu bisa di sepanjang jalanmu, mengganggu keharmonisanmu dan jalan yang berhasil kamu buka. Inilah waktunya untuk memilih. Pilih apa? Tanya Nuh. Dia bisa mengerti kemana tujuan sang ahli, tapi dia ingin dia mengatakannya dengan lantang. Setiap kata pria eksentrik membawa ketajamannya. Nuh merasa tercerahkan setiap kali tekanan itu muncul di dalam pikirannya. Dia akan membuat ahli berbicara sebanyak mungkin jika dia tidak bisa merebut warisan. Jalanmu, jawab sang ahli. Saya melihat binatang ajaib, pendekar pedang, pencipta, dan penghancur di dalam diri Anda. Meskipun beberapa dari jalan ini dapat hidup bersama, yang lain pasti akan menderita seiring kemajuan Anda. Nuh menghela nafas. Itu adalah peringatan yang telah dia dengar berkali-kali, dan dia perlahan-lahan mengetahui alasan di balik peringatan itu saat dia mulai memahami hukum. Hukum itu adalah kebenaran yang sederhana namun kuat. Mereka membawa arti sebenarnya dari aspek-aspek tertentu dunia. Penggarap pada akhirnya akan menjadi hukum setelah mencapai peringkat ketujuh, dan mengungkapkan makna yang sederhana namun kuat tidak mungkin dilakukan jika individualitas mereka terlalu rumit. Saya tidak akan memilih, kata Noah, dan kata-katanya mengejutkan sang ahli. Ambisiku tidak terbatas. Aku akan mengambil segala sesuatu yang meningkatkan kekuatanku dan membawanya ke negeri abadi. Menerima batasan akan menjadi akhir dari jalanku. Bagaimana jika aku bilang kamu tidak bisa mengambil warisanku kecuali kamu menerima pedang sebagai satu-satunya jalanmu? Pakar itu bertanya. Dan Noah bisa merasakan sedikit rasa ingin tahu dalam nada bicaranya. Penggarap seperti Nuh jarang ditemukan, tetapi tekadnya adalah pemandangan umum di negeri abadi. Setiap makhluk ilahi adalah individu yang keras kepala dan tekun, jadi melihat ciri tersebut pada calon pewaris akan menyenangkan sang ahli.
Pedang halus terbentuk, dan ambisi Nuh melonjak saat dia memegangnya dengan dua tangan. Ketajamannya melonjak, dan air lautan mentalnya mulai mengamuk saat beresonansi dengan pola pikirnya. Aku akan menerimanya, kata Noah dengan raungan yang menyatu dengan kata-kata manusianya. Kamu bisa meningkatkan kekuatanku, jadi aku akan menggunakan setiap trik dan aset di gudang senjataku untuk menjadikanmu milikku. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1093 Pedang Sain. Pakar itu tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Jari telunjuknya terangkat sekali lagi saat dia berbicara dengan nada menantang. Serang di sini kalau begitu. Jangan menahan diri. Ambisi Nuh semakin meningkat. Seorang dewa tepat di depannya. Menebangnya akan menjadi pencapaian terbesar bahkan yang dicapai oleh seorang pandai heroik. Dunia di sekelilingnya menghilang saat fokusnya mencapai puncaknya. Nuh hanya bisa melihat jari telunjuk. Tidak ada lagi yang penting dalam pikiran. Sebuah titik hitam muncul di dada sosok hantu itu. Tanda itu membesar hingga berbentuk bintang yang menelan sebagian batang tubuhnya dalam putarannya. Nuh mencerminkan keseluruhan individualitasnya untuk melakukan tebasan itu. Tidak masalah jika beberapa aspeknya tidak cocok dengan pedang. Dia ingin mencurahkan seluruh keberadaannya ke dalam serangannya yang paling ampuh. Sosok hantunya mulai berubah. Ekor dan dua sayap tumbuh dari punggung. Sepasang tanduk muncul dari dahi, dan jari-jarinya menjadi cakar yang panjang. Lingkungan menjadi gelap. Energi mental Nuh yang berwarna coklat meredup saat keberadaannya memasuki dunia halus itu. Namun, sang ahli tetap diam, menunggu dia meluncurkan serangan terakhirnya. Nuh akhirnya bertindak. Pedangnya terasa berat saat dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan memfokuskan semua yang dia miliki pada pedangnya. Perasaan hampa mengubah dirinya saat segalanya menggunakan senjatanya, tapi Noah sudah berhenti berpikir. Kemarahan adalah yang terakhir datang. Jari telunjuk hanyalah bagian kecil dari tubuh kehendak ilahi, tetapi kekuatannya melampaui apapun yang pernah ditemui Nuh. Dia merasa diejek. Pakar percaya bahwa satu jari sudah cukup untuk menekannya, jadi dia harus membuktikan bahwa dia salah. Tentu saja, Nuh tidak berpikir jernih dalam situasi itu. Tidak peduli seberapa kuat seorang heroik. Dewa berada di alam lain, dan bahkan menginginkan mereka terlalu kuat untuk para ahli yang lemah di alam bawah. Namun, Nuh menggunakan keinginannya yang tidak masuk akal untuk membunuh dewa untuk meningkatkan kekuatan lebih jauh. Ambisinya menjadi begitu kuat di bawah konsentrasi itu hingga membuat dinding mentalnya yang kokoh berguncang tak terkendali. Nuh tidak merasakan sakit, atau, lebih tepatnya, dia tidak bisa merasakannya dalam situasi itu. Hanya jari telunjuk yang ada di pikiran. Segala sesuatu yang lain ada di dalam pedang halusnya. Pedangnya akhirnya jatuh. Noah merasa seperti sedang mencoba memotong material terkeras di dunia saat dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Itu sangat berat sehingga urat-urat yang menonjol muncul di luar tubuh materialnya. Seketika keheningan terasa seperti selamanya. Pikiran Nuh tetap kosong saat dia melakukan tebasan yang dilakukan sepanjang hidupnya. Pedang halus itu menyentuh ujung jarinya, dan bilahnya kehilangan bobotnya saat kekuatannya keluar darinya. Kemampuan mental Nuh kembali hanya merasakan kekuatan besar yang melemparkannya ke belakang dan membuatnya terbanting ke dinding yang bergetar. Keheningan beberapa menit berlalu setelah tebasan dan jari itu tersambung. Noah terlalu bingung untuk memahami apa yang terjadi di sekitarnya, dan pikirannya yang gemetar menambah gelombang rasa sakit pada kondisinya. Nuh butuh beberapa saat untuk pulih dan fokus lagi pada ahlinya. Dia tidak melihat tebasan apapun ketika dia melihat ke arahnya, tetapi sosok eksentriknya masih berdiri di atas lautan mentalnya. Jari pria itu ada di depannya. Nuh tidak berhasil membuatnya bergerak sama sekali, apalagi memotongnya. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah sejak ahli itu mengangkat alisnya. Nuh merasa terkuras, dan bahkan tingkat lautan mentalnya telah mencapai kondisi kritis. Namun, dia meluruskan posisinya dan berjalan menuju ahli yang tidak bergerak yang menunjukkan sedikit senyum pada pemandangan itu. Nuh berjalan sampai matanya tepat di atas jari. Dia tidak melihat sesuatu yang aneh, tetapi dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Fokusnya meningkat sekali lagi. Nuh mengerahkan sedikit energi mentalnya untuk memeriksa ujung jari. Hukum muncul dalam visinya, dan struktur surat wasiat menjadi agak jelas pada saat itu. Nuh bahkan tidak bermimpi untuk memahami hukum ahli itu, tetapi dia dapat melihat bahwa sesuatu telah terjadi di ujung jarinya. Strukturnya masih utuh, tetapi satu titik tampak rusak. Saya pikir Anda kurang murni karena berbagai jalan Anda, sang ahli akhirnya memutuskan untuk berbicara. Tetapi ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Apakah kamu yakin tidak ingin hanya fokus pada pedang? Aku sudah memutuskan itu sejak lama, jawab Noah lemah. Kesadarannya mulai goyah di detik-detik terakhir itu. Energi mentalnya menjadi terlalu langka untuk membuatnya tetap terjaga. Pakar menghela nafas sebelum melanjutkan ajarannya. Jalan menuju kemurnian adalah dengan menghilangkan ketidaksempurnaan dan unsur-unsur asing. Namun, tidak ada yang asing bagi pedang yang mampu mencakup segalanya. Pikiran Nuh melebar saat pemahaman mengalir di dalam dirinya.
Kesadarannya hampir memudar, tetapi dia menggunakan semua yang dia bisa untuk menjaga hubungan dengan Divine Chute tetap utuh. Bila ambisi adalah pedangmu, kata sang ahli saat kata-katanya teredam. Daripada menghapus jalan, kamu harus membawanya ke puncaknya dan menyatukannya menjadi satu pedang. Tidak mungkin ada eksistensi yang membawa banyak hukum, tapi mereka yang memiliki individualitas besar memang ada. Sedangkan yang tak terbatas, itu tergantung padamu. Nuh mulai melihat dunia luar saat suara ahli bergema di benaknya yang pusing. Itu adalah hari ketika dia terbangun, tetapi dia segera pingsan di tempat. Baris terakhir dari ahli bergema di dalam dirinya. Kau layak menerima warisanku. Mulai sekarang, kau akan memanggilku sebagai Sword Saint. Kemudian, kesadaran Nuh menjadi gelap, dan tubuhnya meluncur dari atap menara hingga jatuh ke tanah. Nuh terbangun di lingkungan yang gelap. Hukum elemen kegelapan sangat kuat di sana, tapi dia bisa merasakan sesuatu yang familiar di dalamnya. Makhluk mirip burung beristirahat di sampingnya. Nuh akhirnya bisa mengenali di mana dia berada ketika dia melihat Knight berjongkok di sisinya. Itu adalah lingkungan yang dia ciptakan untuk Pterodactyl. Makhluk itu pasti membawanya ke sana setelah dia jatuh dari menara. Malam terbangun ketika melihat tuannya telah sembuh. Itu membentang sedikit sebelum berangkat dan melanjutkan misinya untuk mengubah daerah itu menjadi tempat berkembang biak. Noah kemudian menyadari mendengkur melingkar di belakangnya dan pedang iblis di sisinya. Kedua aset hidupnya telah keluar dengan sendirinya untuk melindunginya sementara dia tetap tidak sadarkan diri. Buku catatannya telah menyimpan beberapa pesan mental. Mereka kebanyakan menanyainya tentang kesehatannya, tetapi orang-orang terdekatnya tahu bahwa Nuh sering melakukan metode pelatihan yang sembrono untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan ada ringkasan tentang apa yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri, tapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Dia telah tidur selama lebih dari 2 bulan pada akhirnya. Tidak ada yang bisa mempengaruhi perdamaian dalam waktu sesingkat itu. Flying Demon bercanda tentang bagaimana Knight menangkapnya di udara ketika dia jatuh dari menara, dan Dreaming Demon mendoakan yang terbaik untuk kesehatannya. Hanya pesan June yang memaksanya untuk menjawab. Kata-katanya sekali lagi membuktikan seberapa dekat mereka berdua, dan Nuh tidak bisa menahan senyum ketika mendengarnya. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang baik? Suara June bergema di benak Noah saat dia memainkan pesannya, dan dia hanya bisa menjawab dengan satu cara saat dia mengingat peristiwa di dalam aura kuno. Aku mendapatkan segalanya, kata Noah sambil berdiri untuk kembali ke permukaan. Dia mengadakan pertemuan dengan Sword Saint yang tidak ingin dia lewatkan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1094 mantra. Di mana kebinatanganmu? Sword Saint berseru saat dia melengkungkan jarinya untuk meluncurkan tebasan. Tebasan lain datang ke arahnya, dan kedua serangan itu bentrok di udara. Nuh melihat serangannya kalah melawan salinan ahli. Tebasan Sword Saint melintasi sosok halusnya tanpa melukai apapun sebelum menyebar ke dinding mentalnya. Itulah metode pelatihan yang diputuskan oleh Sword Saint. Nuh harus meluncurkan serangan yang disalin oleh ahli dalam bentuk paling murni. Ia kemudian juga membuat daftar kelemahan tebasan Nuh untuk menginstruksikannya. Gagasan di balik pelatihan itu adalah untuk memaksa Nuh mengekspresikan setiap aspek individualitasnya dalam tebasannya. Dia telah menolak untuk meninggalkan jalannya yang lain, jadi dia harus menggabungkan semuanya ke dalam pedangnya. Itu lebih mudah daripada dilakukan. Setiap kali Nuh fokus pada kehancurannya, dia gagal menambahkan ciptaannya. Setiap kali dia hanya memikirkan ketajamannya, dia melupakan kebinatangannya. Serangan Sword Saint tidak dapat meniru kepribadian Nuh sepenuhnya. Ada beberapa aspek yang hanya bisa dia coba tiru karena dia kurang memahami jalan itu. Masalahnya lebih parah ketika menyangkut sisi binatang Nuh. Sword Saint dapat melakukan tebasan yang mengandalkan kekuatan kasar, tetapi itu tidak mendekati serangan ikonik Nuh. Tetap saja, Nuh tidak harus meniru serangan sang ahli. Dia hanya perlu belajar dan mengambil inspirasi dari mereka. Segala sesuatu yang lain terserah padanya dan kemampuannya untuk mendorong jalan itu ke depan. Nuh menggunakan harga dirinya dan menggunakan semua kekuatan fisik yang bisa dia bayangkan untuk menebas lawan yang tidak bisa bergerak. Dia tidak lupa untuk mengikuti bentuk-bentuk spesifik yang dipelajari selama pencerahan, jadi pukulannya juga memiliki keanggunan. Tebasan tebal keluar dari pedangnya yang halus. Ketajaman keluar dari bentuknya dan memecahkan air di dalam lautan mental. Namun, bintik hitam kecil terbentuk di permukaannya setelah penghancuran itu. Lebih baik, Sword Saint berseru sebelum melengkungkan jari telunjuknya lagi. Tebasan tebal serupa ditembakkan dari tangannya dan bentrok dengan serangan yang masuk sebelum menusuknya untuk terbang ke arah Noah. Tebasan ahli bubar setelah melewati sosok hantu Nuh. Hasil yang sama telah terjadi, tetapi Nuh tetap merasakan kegembiraannya meningkat. Nuh bisa merasakan keberadaannya meningkat saat pelatihan itu berlanjut. Proses itu memaksa individualitasnya menyatu menjadi tebasan, mendorong kebersamaannya tidak seperti sebelumnya. Tubuhnya telah menyelaraskan banyak fiturnya sebelumnya, namun prosesnya berbeda. Ini melibatkan hukum, dan lebih terkait dengan apa yang diungkapkan Nuh daripada berfokus pada spesiesnya.
Apa salahku kali ini? Tanya Nuh. Tebasannya kalah melawan tiruan, jadi dia harus memperbaikinya. Intensitas, jawab Sword Saint. Kamu masih berpikir sebelum menyerang. Ini memengaruhi kekuatan yang bisa kamu ekspresikan. Semuanya harus datang secara alami. Tebasan ini harus menjadi titik awalmu begitu kamu berhasil mengeluarkan setiap aspek dari keberadaanmu. Sword Saint berarti Nuh membutuhkan lebih banyak pelatihan. Dia harus mengubah tebasan terbaiknya menjadi tebasan terlemahnya dan mulai meningkatkan dari dasar itu. Jalan di depannya masih panjang, tapi dia memiliki arah dan bimbingan dari kehendak ilahi sekarang. Beruntung bagi Noah, sesi latihan dengan Divine Truth menjadi lebih singkat setelah keinginan Sword Saint terwujud. Pertarungan di dalam lingkungan mentalnya berlangsung seolah-olah itu adalah pertarungan di dunia luar, jadi dia tidak pernah menghabiskan lebih dari beberapa hari di sana. Bagaimanapun, Noah menghabiskan hampir seluruh energi mentalnya di setiap sesi, tetapi dia dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk pelatihan tradisional dan banyak proyek setelah dia beristirahat. Ada satu proyek tertentu yang mengganggunya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak berhasil menyalin elemen terang dengan materi gelap. Tampaknya energinya yang lebih tinggi sama sekali tidak mampu mereproduksi elemen itu. Semakin dia mencoba memodifikasinya untuk berhasil dalam tugasnya, semakin banyak materi gelap kehilangan kekuatannya. Mulai berpikir bahwa itu bertentangan dengan sifat energinya yang lebih tinggi untuk menjadi elemen itu. Tetap saja, dia belum siap untuk menyerah pada proyek tersebut. Lagi pula, dia sudah memikirkan mantra yang memanfaatkan semua elemen yang disalinnya. Secara teori, efeknya akan membuatnya mengabaikan sebagian besar batasan yang dibawa oleh level rendahnya di antara pembangkit tenaga listrik. Proyek-proyek lain malah berjalan dengan baik. Nuh harus menjaga diagramnya dalam keadaan aslinya, sementara dia fokus bermeditasi di sebelah potongan ilahi, tetapi dia punya waktu untuk itu sekarang. Keadaan barunya sebagai penyihir peringkat 6 dan tubuhnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk melewati tujuan awal mantranya. Nuh tidak perlu lagi mematuhi niat awal pencipta dan dapat mendorong ide inti mereka ke jalur yang cocok untuknya. Nuh dapat menyimpan banyak mantra lama, dan dia bahkan dapat memulihkan beberapa mantra yang ditinggalkan di masa lalu. Keterbatasan kekuatan mereka tidak menjadi masalah lagi sejak dia membangunnya kembali dalam pikirannya. Proyek itu menghasilkan banyak proyek sampingan karena dia harus memperlakukan setiap mantra secara berbeda. Ada beberapa kasus di mana dia bahkan bisa menggabungkan beberapa di antaranya, tapi hal itu menimbulkan kesulitan. Sulit untuk menggabungkan dua ide inti menjadi satu ide yang lebih besar tanpa merusak intensitasnya. Nuh harus menguji proses itu berkali-kali sebelum memahami bahwa ia harus mengubah pendekatannya. Nuh tidak pernah belajar bagaimana membuat diagram dari nol karena keahliannya membawanya ke jalan yang berbeda. Namun, dia bisa menggunakan wasiat untuk mendapatkan efek yang serupa. Nuh telah melakukan hal serupa di masa lalu. Menerjemahkan diagram ke dalam surat wasiat sehingga dia dapat memodifikasinya telah memungkinkan dia untuk meningkatkan banyak mantra selama perjalanannya melintasi barisan heroik. Dia tidak melakukan hal yang sama ketika dia menjadi penyihir peringkat 6 karena banyak peristiwa di kedua dunia, tetapi tidak ada yang menghentikannya sekarang. Selain itu, dia juga ingin memperbaiki prosedur itu. Nuh tidak puas dengan wasiat yang menghabiskan dirinya sendiri begitu berat memicu efeknya. Dia menginginkan sesuatu yang abadi. Rune yang melahap Will datang membantunya pada saat itu. Dengan campuran kemauan yang kuat dan 3 energinya, Nuh dapat membuat rune yang mereplikasi mantra yang pernah dipicu oleh kegelapan. Itu berbeda dari rune Kesier. Nuh harus membenamkan mereka ke dalam lautan mental karena mereka membutuhkan kontak terus-menerus dengan energi mentalnya. Rune-rune itu jauh dari sempurna, tetapi Noah merasa bahwa dia akhirnya mempelajari sesuatu yang dia inginkan sejak dia menjadi seorang kultivator manusia. Dia sedang menyelesaikan metodenya untuk membuat mantra. Banyak rune mulai memenuhi lautan mental. Nuh menambahkan mantra demi mantra ke gudang senjatanya. Mereka tidak bisa mengekspresikan kekuatan penuhnya karena mereka tidak melibatkan tubuhnya, tapi gaya bertarungnya akan mendapatkan beberapa variasi. Terlalu banyak mata tertuju padanya sekarang. Setiap kelompok besar telah mengembangkan tindakan balasan terhadap serangan ikoniknya. Meningkatkan kemampuannya saja tidak cukup. Nuh membutuhkan lebih banyak dari mereka untuk bersaing di bidang itu. Itu akhirnya menyebabkan masalah terbesar. Salah satu mantra terkuat Nuh adalah bentuk iblis, tetapi tampaknya seluruh dunia telah mengembangkan tindakan pencegahan terhadap efek korosifnya. Knight bisa memanfaatkannya untuk mengekspresikan kekuatannya, tapi itu tidak membuat asap korosifnya lebih berguna. Nuh menggunakan mantra itu hanya untuk memperkuat tubuhnya dan sebagai bentuk perlindungan dalam pertempuran terakhir. Bentuk iblis merupakan bentuk yang aneh di antara mantra-mantra. Itu memiliki bentuk aneh yang tumbuh sesuai dengan jumlah rune Kesier di dalam lingkup mental. Itulah salah satu alasan mengapa Nuh tidak pernah mencoba memodifikasinya. Tampaknya hal itu terlalu rumit baginya, dan dia tidak ingin mengambil risiko merusak aset terbesarnya. Namun, dia berada di tahap terakhir dari jajaran heroik sekarang.
Teknik pengurangan ilahi miliknya memiliki energi mental peringkat 6 sebagai bahan bakar, dan bintang gelapnya mendorong kemampuannya jauh melampaui batas normalnya. Sudah waktunya untuk meningkatkan bentuk iblis, dan mantra tanda hitam tampak sempurna untuk kebutuhannya. Kelahiran pedang iblis bab 1095 akar. Nuh mempelajari akar yang terjerat pada rune kesier yang mengambang selama berbulan-bulan sebelum merasa cukup percaya diri untuk memodifikasinya. Teknik pengurangan ilahi tidak pernah berhenti menyinari bagian dalam lingkup mentalnya pada periode itu. Itu sedikit memperlambat pelatihannya dengan Sword Saint, tetapi Nuh tidak pernah menahan diri ketika dia menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan. Bentuk iblis dan tanda hitam memiliki efek yang serupa. Nuh sudah bisa membayangkan asap korosif membawa sifat beracun di atas kemampuan korosifnya. Tetap saja, dia perlu memodifikasi inti mantra bentuk iblis jika dia ingin itu terjadi. Nuh harus memadukan ide asli di balik mantra tanda hitam ke akarnya, yang merupakan prosedur invasif. Nuh tidak hanya fokus pada struktur akar ketika dia mempelajari mantranya. Dia memberikan perhatian khusus pada hukum dalam struktur mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan rune kesier. Semakin dia belajar tentang diagram itu, semakin dia menyadari betapa rumitnya itu. Namun, dia mengerti bahwa ada trik tertentu di balik pembuatan mantra yang tidak memiliki batasan kekuatan. Mantra wap, mantra salinan bayangan, mantra prasasti tubuh, dan bentuk iblis semuanya memiliki faktor eksternal yang terhubung ke diagramnya. Dua yang terakhir memiliki persyaratan yang cukup jelas, sementara yang lainnya hanya membutuhkan mental lingkungan yang lebih kuat. Memiliki lebih banyak faktor eksternal memungkinkan diagram menjadi lebih mudah. Mereka mungkin memiliki garis yang lebih sedikit karena sebagian efeknya bergantung pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan intinya. Namun, bentuk iblis mengabaikan teori itu. Akarnya bertindak seolah-olah mereka adalah parasit yang menarik kekuatan dari rune kesier, bahkan jika mereka tidak menyakitinya sedikit pun. Hal itu biasanya akan membuat modifikasi apapun menjadi lebih sulit, tetapi hal itu mempermudah Nuh. Jika dia bisa memperlakukan mantra itu sebagai makhluk hidup, dia bisa menggunakan keahliannya. Nuh merasa ingin meningkatkan bentuk iblis ketika merencanakan modifikasinya. Akarnya bukanlah bentuk kehidupan yang sebenarnya, tapi itu tidak menjadi masalah selama mereka berperilaku seperti itu. Pada awalnya, Nuh mulai bereksperimen dengan potongan kecil akar yang mencoba menutupi bentuk rune kesier ketujuh yang hampir tidak terlihat. Nuh sama sekali tidak berada di peringkat ketujuh, jadi hanya bentuk samar rune yang mulai terbentuk di benaknya. Akar ingin menutupinya juga, tapi mereka hanya bisa bertahan dari rune ke-6 setelah gagal. Memasukkan surat wasiat dalam masalah ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Nuh sejak waktunya di Royal Academy. Metode elemental forging membuktikan dirinya sangat berguna dalam situasi itu. Nuh harus menghancurkan mantra tanda hitam sampai ke intinya, menerjemahkannya menjadi surat wasiat, dan menempanya hingga ke akar-akarnya. Pelatihannya selama berabad-abad dalam metode prasasti itu membuatnya percaya diri untuk berhasil tanpa merusak mantranya. Beberapa kegagalan terjadi, tetapi Nuh hanya kehilangan sebagian dari akar yang berlebihan dalam prosesnya. Itu tidak mempengaruhi mantranya, jadi dia merasa nyaman menderita kerugian itu. Beberapa hasil positif terjadi ketika ia menjadi lebih berpengalaman dengan prosedur ini. Tetap saja, Nuh tetap memotong bagian palsu itu karena dia tidak puas dengan kekuatannya. Eksperimen ini berlangsung selama 1 dekade penuh. Noah tidak melakukan apapun selain berlatih, berdebat dengan Sword Saint, dan memodifikasi bentuk iblis pada periode itu. Kemudian, ketika akhirnya memperoleh hasil yang memuaskan, ia memasuki percobaan tahap terakhir. Noah tidak bisa membiarkan dirinya gagal pada saat itu. Ia hendak memodifikasi inti mantra bentuk iblis. Kesalahan apapun akan merusak salah satu senjata terkuatnya. Rune kesier pertama memiliki jumlah akar paling sedikit, tetapi inti mantranya ada di sana. Setiap efek dan kemampuan bentuk iblis berasal dari akar tebal yang melahirkan semua efek dan kemampuan lainnya. Nuh meninjau prosedurnya beberapa kali sebelum mendekati rune kesier pertama. Dia menggunakan teknik pengurangan ilahi untuk menghilangkan setiap kekurangan, dan bahkan tubuhnya bereaksi pada akhirnya. Aku akan berhasil, pikir Nuh ketika dia merasakan bintang gelapnya berputar lebih cepat dan meningkatkan kemampuan mentalnya. Tekadnya telah memicu salah satu fitur terbaik dari tubuhnya. Bintangnya bereaksi terhadap tekanan yang dirasakan Noah saat mendekati modifikasi. Akar tebal memenuhi pandangan Nuh. Sosok hantunya melayang di depan rune kesier pertama dan memanggil energi primer yang sebelumnya tersimpan dalam pikirannya untuk memulai prosedur. Selama eksperimennya, Nuh menemukan bahwa materi gelap terlalu berat untuk berinteraksi dengan akar tanpa merusaknya. Hal yang sama berlaku untuk kegelapannya, yang memaksanya menggunakan energi primer untuk melakukan penempaan. Lembut tanpa kurang intensitas, pikir Nuh ketika sebuah rune melonjak dari kedalaman lautan mentalnya dan mencapai awan energi primer di sebelahnya. Rune itu memiliki bentuk yang aneh. Itu adalah titik hitam dengan tepi tidak rata yang mencoba menyebar ke lingkungan.
Itu adalah rune yang diciptakan untuk mendorong mantra tanda hitam ke peringkat ke-6. Materi gelap membentuk seluruh strukturnya, tetapi Nuh harus mengorbankannya pada saat itu. Rune itu hancur di dalam awan tipis energi primer. Nuh mendorong materi gelap keluar dari lingkungan mentalnya, tetapi ia membatasi makna yang dibawanya ke dalam. Dia tidak peduli dengan rune itu. Dia selalu bisa membuat yang lain ketika dia punya waktu. Yang membuatnya tertarik adalah makna murni yang berhasil dia terjemahkan saat dia memperbarui mantranya. Ide inti dari mantra tanda hitam tetap berada di dalam energi primer. Zat tipis itu awalnya mengabaikan pengaruh yang terpancar dari makna tersebut, namun mulai membengkok seiring dengan berlanjutnya penahanan Nuh. Dengan Nuh di sana, bahkan energi primer yang mudah menguap pun harus memperoleh ciri-ciri khusus. Lagi pula, dia bisa berinteraksi dengan hukum ketika dia mencapai peringkat ke-6. Dia tidak perlu bergantung pada metode prasasti penduduk asli untuk mengontrol energi primer lagi. Ide inti tanda hitam menjadi kurang kuat seiring dengan berlanjutnya prosedur. Energi primer menyerapnya dan memperoleh ciri-cirinya, yang perlahan mengubahnya menjadi bahan tempa. Ketika maknanya hilang, Nuh mendekati akar yang tebal dan mulai menulis. Energi primer yang dimodifikasi mengalir di dalam inti bentuk iblis, selamanya mengubah strukturnya. Akarnya mulai bergetar saat Nuh terus mengalirkan energi primer ke dalamnya. Cabang-cabangnya menjadi lebih tipis saat intinya melemah, dan beberapa di antaranya langsung jatuh dari rune untuk menyebar di lautan mental. Nuh melanjutkan tanpa memikirkan dampaknya. Dia tahu apa yang sedang terjadi, jadi layunya akar tidak membuatnya takut. Sedikit demi sedikit, semua cabang tumbang. Hanya akar inti yang tersisa di rune kesiar pada saat Nuh selesai menuangkan energi primer. Akarnya bergetar. Ia menyusut dan tumbuh lebih besar lagi dalam siklus yang berlangsung selama beberapa menit. Noah hanya bisa menonton saat itu. Penempaan telah selesai. Sekarang terserah pada diagram untuk beradaptasi. Warna akarnya berubah. Warnanya sudah hitam, tapi penambahan makna itu membuatnya semakin gelap. Tepinya menjadi sulit dilihat karena cahaya tidak dapat menerangi dengan baik. Getarannya akhirnya berhenti, dan akarnya tetap diam seolah mati. Namun, itu tetap melekat pada rune kesiar pertama, yang membuat Noah yakin dengan keberhasilan prosedurnya. Seolah menjawab keyakinan Nuh, akarnya perlahan mulai membesar. Itu adalah pertumbuhan yang pemalu pada awalnya, tetapi ia memperoleh kecepatan karena terbiasa dengan struktur barunya. Beberapa cabang tumbuh dari badan pusat, dan diagram yang rumit dengan cepat muncul di 6 rune kesiar saat akar menutupi permukaannya. Mereka bahkan mencoba untuk menyebar pada bentuk samar rune kesiar ke-7, tetapi mereka gagal sebagai pendahulu mereka. Begitu strukturnya stabil, Nuh merasakan gelombang kekuatan memenuhi pikirannya. Sesuatu di dalam dirinya telah menjanjikan kekuatan mantranya yang ditingkatkan, dan hasilnya membuatnya merasa gembira. Kelahiran Pedang Iblis bab 1096 kembali. Meningkatkan bentuk iblis mengakhiri proyek yang terkait dengan mantranya. Nuh tidak kekurangan metode bertarung sekarang. Sebenarnya, dia tidak pernah bisa menggunakan begitu banyak kemampuan secara bersamaan. Rune dengan berbagai bentuk memenuhi lautan mentalnya, dan akar hitam menutupi rune kesirnya. Mantranya siap untuk berperang, dan Nuh tidak sabar untuk mengujinya secara terbuka. Namun, dunia masih damai, dan Noah harus berteleportasi antara markas Divine Chute dan Chasing Demon untuk pelatihannya. The Hive telah membangun tempat tinggal yang layak untuknya, tapi dia lebih memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan Sword Sein sebelum menetap di sana. Saat dia menuangkan lebih banyak dari dirinya ke dalam tebasannya, individualitas Nuh maju, mendorong dantiannya ke puncak peringkat kelima. Hanya masalah waktu sebelum dia menjadi pembangkit tenaga listrik yang lengkap. Ketika dia hampir berusia 850 tahun, perubahan yang tak terelakkan terjadi, dan kedamaian di tanah fana itu akhirnya berantakan. Raja Elbas telah menghilang selama berabad-abad saat itu. Tidak ada yang percaya bahwa dia telah mati dalam pencariannya untuk kesiar AP peringkat 7, tapi itu tidak menjelaskan mengapa dia menghilang begitu lama. Dunia bawah tanah sangat luas dan berantakan. Lautan magma memenuhi sebagian besar dan memaksa semua yang ada di dalamnya bergerak sesuai arusnya. Nuh bersikap jujur selama negosiasi dengan Raja Elbas. Deskripsinya tentang arus seakurat mungkin. Perjalanan menuju Dewa Kera hanya memakan waktu 1 abad, menurut perhitungannya. Penundaan kembalinya Raja Elbas mengisyaratkan bahwa sesuatu telah terjadi, dan seluruh dunia mengetahuinya ketika pemimpin Royals kembali ke permukaan. Tidak ada yang memperhatikan apapun di awal. Tidak ada gempa bumi atau bencana alam yang mengumumkan peristiwa itu. Namun, gedung investigasi organisasi segera melihat sesuatu yang aneh. Masa damai membuat bangunan-bangunan itu tidak berguna lagi. Para penggarap heroik yang mengawasi perbatasan negara dan laut harus menghabiskan waktu berabad-abad mengamati kehampaan. Namun, suara alarm bergema di mana-mana setelah mereka merekam gambar seorang kultivator bermahkota yang terbang bersama kera tinggi yang memiliki 6 tanda putih di bulunya.
Para petinggi di setiap organisasi menerima pesan dan tampil terbuka untuk menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala mereka sendiri. Nuh sedang berkultivasi di depan rune kesiar peringkat 7 ketika pesan itu tiba. Dreaming Demon, Chasing Demon, Flying Demon, Elder Julia, dan Scully ada bersamanya, dan mereka semua bereaksi dengan cara yang sama saat mendengar berita itu. 6 pembangkit tenaga listrik berteleportasi ke permukaan dan berangkat ke pantai timur. Pembudidaya peringkat 5 lainnya mengikuti contoh mereka, dan matriks teleportasi melintasi benua baru bersinar tanpa akhir. Kerumunan segera terbentuk di langit di atas pantai timur. Sebanyak 10 eksistensi peringkat 6 berdiri di sisi aliansi dan menatap 5 pangeran dan putri yang melayang di atas laut. Kekaisaran telah mengirim beberapa pasukan juga. Tangan kiri Tuhan melayang agak jauh di atas laut bersama para penggarap lainnya. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik lain di sebelahnya. Aset-aset terbaik dunia telah berkumpul untuk menyaksikan kembalinya tokoh dikdaya terkuat di tanah fana tersebut. Sosok Raja Elbas menjadi terlihat di beberapa titik. Dia muncul kembali dari tempat yang jauh di laut dan terbang perlahan menuju bawahannya. Jubah emasnya bersinar dengan sendirinya, dan mahkotanya memantulkan sinar matahari, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kesiar AP peringkat 7 melayang di sisinya. Perisai emas berisi rune mengelilingi makhluk itu dan memaksanya terbang bersama Raja Elbas. Tetap saja, itu tidak membatasi pergerakannya di dalam area terpisah. Sangkar emas memancarkan aura peringkat puncak 6. Kekuatannya berada pada batas peringkat heroik dan berhasil memblokir pukulan makhluk yang terperangkap itu. Kera itu lebih lemah dari yang diingat Nuh. Kekuatannya telah jatuh di tahap semu peringkat 7. Namun, kondisinya sepertinya sudah membaik sejak terakhir kali. Tampak penuh vitalitas dan dalam kondisi sempurna. Bahkan potongan bulu yang hilang telah terbentuk kembali. Tidak ada rune yang muncul di tempat itu, tapi ada beberapa keping putih. Seolah-olah peringkat kera telah mengalami kemunduran dan kemudian meningkat lagi. Nuh tahu bahwa kemajuan seperti itu bukanlah hal yang wajar. Dia telah meninggalkan si kera di dalam lautan magma sementara dunianya hancur. Itu bukanlah lingkungan yang dapat menguntungkan pertumbuhannya, terutama dalam kondisi lemahnya. Raja Elbas mungkin ikut campur. Ahli prasasti terbaik di dunia mengetahui metode yang dapat mengembalikan kera ke kondisi yang layak. Tidak ada yang mempertanyakan kehebatan sangkar emas. Para ahli tidak tahu bagaimana benda itu bisa berisi makhluk kuasi peringkat 7, tetapi jawaban atas keraguan mereka ada di pembangkit tenaga listrik yang terbang di sebelahnya. Ada satu aspek dari tingkat budidaya Raja Elbas yang mengejutkan semua orang yang melihatnya. Sang kerajaan telah pergi ketika dia berada di puncak panggung cair, tapi sekarang dantiannya mengekspresikan kekuatan panggung padat. Raja Elbas mendapat terobosan selama perjalanannya. Dia sekarang hanya kekurangan satu langkah sebelum menjadi dewa. Ayah! Para pangeran dan putri berteriak sambil membungkuk ketika Raja Elbas mencapai mereka. Pemimpin itu mengangguk pada bawahannya sebelum memeriksa para penggarap organisasi lain. Banyak yang telah berubah selama dia pergi. Banyak pembudidaya telah naik ke peringkat ke-6, dan keluarga Elbas telah kehilangan sebagian besar wilayahnya. Selain itu, keluarga kerajaan telah melalui penindasan selama 350 tahun sementara aliansi berkembang di tanah lama mereka. Pangeran kedua menegakkan posisinya dan menyerahkan bola putih kepada ayahnya sambil menundukkan kepalanya. Benda itu hancur ketika Raja Elbas menyentuhnya, dan gas putih yang keluar darinya terbang ke dalam pikiran pemimpinnya. Raja Elbas menutup matanya sejenak sebelum membukanya kembali dan menunjukkan senyuman lebar. Pandangannya kemudian beralih ke sisi aliansi saat dia menyuarakan komentar lucu. Kau sungguh bersenang-senang selama aku pergi. Yah, aku sudah berharap banyak. Kurangnya kemarahan dalam kata-kata Raja Elbas mengejutkan beberapa ahli di tempat kejadian, tetapi Nuh dan beberapa orang lainnya dapat memahami perasaannya. Raja Elbas adalah pembangkit tenaga listrik di panggung solid. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal-hal duniawi itu. Aku akan mengambil kembali tanah bersalju dan semak belukar, Raja Elbas mengumumkan dengan nada damai. Kamu bisa menyimpan yang lain untuk saat ini. Pengumumannya memaksa berbagai pemimpin untuk mengirimkan serangkaian pesan mental, tetapi mereka dengan cepat harus menghentikan tindakan mereka sejak kerajaan mulai bergerak maju lagi. Raja Elbas bergerak menuju sisi aliansi. Pangeran dan putri tidak mengikutinya, jadi dia berjalan sendirian menuju 10 ahli peringkat 6. Anda, kera itu menangis ketika melihat Nuh dari dalam perisai emas. Kamu makhluk terkutuk, menghancurkan duniaku saja tidak cukup. Kamu harus mengirim manusia terkutuk ini juga. Nuh mengabaikan tangisan binatang itu dan tetap memusatkan perhatiannya pada Raja Elbas. Namun, yang terakhir tidak menyukai ledakan tiba-tiba itu dan melambaikan tangannya untuk mengaktifkan beberapa pembatasan. Rantai samar muncul di bulu si kera. Mereka datang dari balik kulitnya dan menekan kekuatan fisik dan kemampuan mentalnya. Binatang itu runtuh di dalam perisai. Beberapa jeritan kesakitan keluar dari mulutnya, tapi kata-kata dingin Raja Elbas bahkan membungkam mereka.
Aku menyuruhmu menggunakan kata-kata manusia. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1097 Invasi. Tindakan Raja Elbas menunjukkan bagaimana dia telah menangkap makhluk kuasi peringkat 7 baik secara internal maupun eksternal. Semua orang sekarang dapat memahami bagaimana kera tidak dapat menembus perisai emas. Ledakan dan penyelesaian yang tiba-tiba terhadap kera tidak mengubah apa yang terjadi. Raja Elbas masih berjalan menuju pantai timur, dan kekuatan sekutu belum bergerak. Itu mungkin kesempatan terbaik untuk membunuh Raja Elbas. Dia baru saja kembali dari perjalanan panjang, dan lawannya adalah mantan binatang magis ilahi. Terobosannya adalah masalah, tapi ada kemungkinan besar bahwa pemimpin kerajaan menyembunyikan beberapa luka. Selain itu, dia berada jauh dari wilayah kekuasaannya sekarang, jadi dia tidak bisa menggunakan formasi pertahanan. Tetap saja, membunuhnya mungkin akan membebaskan Dewa Kera, dan para pangeran serta putri ada di dekatnya. Jumlah aliansi ini jauh lebih banyak daripada mereka, namun terdapat kekuatan yang kuat di antara lawan-lawan mereka. Raja Elbas berjalan di udara menunjukkan senyum arogannya yang biasa. Sepertinya dia menginginkan lawannya bergerak. Namun, tidak ada yang menyerang. Ayo bertahan. Penatua Agung Diana mengirimkan melalui buku catatan aliansi, dan semua orang mundur menuju pantai timur. Bahkan Noah pun tidak keberatan dengan perintah itu. Dia tidak percaya sedetik pun bahwa Raja Elbas tidak siap. Dalam pikirannya, dia telah menerima bahwa aliansi tidak dapat melakukan apapun untuk mengalahkannya. Perbedaan peringkat dan tahapan menjadi lebih sulit untuk diselesaikan seiring dengan meningkatnya level. Baik Chasing Demon maupun Great Elder Diana telah menuliskan item yang memungkinkan mereka mengekspresikan lebih banyak kekuatan, tapi itu bahkan lebih berlaku untuk Raja Elbas. Mengalahkannya mungkin mustahil, tapi mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Aliansi itu memiliki sebagian besar dunia. Mereka mampu mempertahankan dan terus memantapkan keunggulannya. Raja Elbas tidak mengejar para pembudidaya itu. Dia bahkan membiarkan mereka yang berada di peringkat kelima kembali menuju matriks teleportasi terdekat. Dia terlihat tidak peduli dengan apapun di sekitarnya. Dia punya satu tujuan, jadi dia akan berjalan ke arah itu perlahan-lahan. Elder Julia dan Chasing Demon mengambil alih teknik menyalin yang digunakan di wilayah yang disebutkan oleh Raja Elbas. Mereka mempersiapkan diri untuk kedatangannya sementara petinggi HIV lainnya tetap berada di dekatnya, siap untuk campur tangan jika diperlukan. Penatua Agung Diana dan petinggi dewan lainnya melakukan hal yang sama. Mereka bergabung dengan Elders of the HIV dalam menunggu kedatangan Raja Elbas. Teknik menyalin diaktifkan sebelum musuh tiba. Binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di permukaan dataran bersalju dan mengatur diri mereka dalam formasi pertahanan. Sementara itu, para pembudidaya yang tinggal di kubah dan struktur yang baru dibangun menggunakan matriks teleportasi untuk meninggalkan area tersebut. Wilayah itu akan melihat pembangkit tenaga listrik panggung yang solid melepaskan kekuatannya. Bahkan Nuh dan yang lainnya tidak merasa percaya diri untuk bertahan hidup. Pasukan binatang ajaib memiliki ratusan spesimen berbeda yang akan mengikuti peran tepat yang dimaksudkan untuk memanfaatkan kemampuan bawaan mereka. Chasing Demon telah menjadi ahli dalam teknik menyalin. Dia tidak memilih makhluk untuk ditangkap secara acak tetapi memilih makhluk yang bermanfaat bagi pertahanan secara keseluruhan. Tidak ada gunanya menjebak terlalu banyak binatang ajaib. Satu makhluk tunggal sudah cukup untuk membuat salinan dalam jumlah tak terbatas, jadi keragaman lebih baik daripada jumlah semata. Nuh tidak membantu dengan teknik menyalin, tetapi dia dapat melihat bahwa mengejar iblis telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Pakar manapun di bidang binatang ajaib akan memuji dia atas pilihannya. Ada ribuan binatang ajaib di puncak peringkat keempat. Mereka semua memiliki bakat air dan berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Spesies mereka termasuk yang terkuat dari jenisnya juga. Serangkaian binatang ajaib peringkat 5 berdiri di depan pasukan itu. Makhluk tipe air lainnya yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh memenuhi tanah dan bertindak sebagai pemimpin kawanan. Nuh mengenali berbagai jenis kuda laut, penyu, dan ikan raksasa yang dimaksudkan untuk menekan pembangkit tenaga listrik yang datang. Mengejar iblis dapat menghindari pemanggilan begitu banyak binatang yang lebih lemah, tetapi melakukan hal itu akan menyeimbangkan penipisan cadangan energi di wilayah tersebut. Lebih murah memiliki pasukan makhluk peringkat 4 daripada satu pasukan di peringkat ke-6. Tidak masalah jika Raja Elbas berada dalam panggung yang solid. Serangan terus-menerus terhadap begitu banyak makhluk abadi mungkin dapat mempengaruhi dirinya dalam jangka panjang. Fakta bahwa Chasing Demon telah memanggil pasukan seperti itu tidak berarti bahwa dia tidak membuat salinan dari makhluk peringkat 6. Seekor kera tinggi berdiri di antara binatang-binatang itu. Itu adalah Raja Gunung Bersalju sebelumnya. Seluruh organisasi akan kesulitan menghadapi pasukan tersebut. Masalahnya bukan pada jumlah pasukannya tetapi karena mereka bisa dibilang abadi. Raja Elbas membutuhkan waktu beberapa hari untuk tiba. Dia mencapai langit di atas dataran bersalju berjalan dengan langkah lambat dan menunjukkan senyum angkuhnya.
Dewa Kera masih berada di dalam perisai emas mengambang di sebelahnya, dan pemandangan pasukan membungkam makhluk itu. Keheningan juga menyelimuti seluruh wilayah. Pasukan binatang terdiam sementara Raja Elbas memeriksa daerah itu. Sedikit keterkejutan muncul di ekspresinya, tapi dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya. Raja Elbas mengangkat tangannya, dan setetes darah jatuh dari jari telunjuknya. Jatuhan itu mengeluarkan api seolah-olah turun ke arah tentara, tetapi itu hanya nyala api kecil ketika jatuh ke tanah. Gemuruh hebat menyebar di medan, dan retakan terbuka di seluruh wilayah. Lidah api yang tinggi keluar dari celah itu dan menyelimuti pasukan binatang buas. Salinannya tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan itu. Kekuatan dari pembangkit tenaga listrik panggung yang solid bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Pesawat yang dulunya bersalju berubah menjadi lingkungan merah setelah serangan Raja Elbas. Bebatuan yang mencair dan medan yang tidak rata memenuhi area tersebut, dan struktur di wilayah tersebut hanya menjadi puing-puing yang berasap. Hanya kubahnya yang masih berdiri, namun retakan besar menyebar di permukaannya. Kota di bawahnya juga terlihat, yang menunjukkan seberapa besar kekuatan yang telah hilang. Wilayah itu menjadi tidak berharga setelah satu serangan. The Hive harus menghabiskan waktu puluhan tahun untuk memperbaiki kerusakan hanya untuk mengembalikannya ke kondisi yang layak. Pengejar iblis bisa memutuskan untuk meninggalkan wilayah itu. The Hive tidak membutuhkannya. Nilainya berasal dari kenyataan bahwa keluarga Elbas tidak dapat menempatinya. Namun, aliansi tersebut memiliki kesempatan untuk menguji kekuatan Raja Elbas pada saat itu, dan teknik penyalinan belum menunjukkan semua triknya. Tidak ada salahnya menyia-nyiakan nafas yang terkumpul untuk mempertahankannya. Pasukan binatang buas muncul kembali dalam waktu kurang dari 10 detik. Makhluk-makhluk itu tidak menunggu yang kuat untuk menyerang dan meluncurkan kemampuan bawaan mereka segera setelah mereka berubah. Langit berubah warna. Lingkaran kemerahan yang dihasilkan oleh terbenamnya matahari menghilang, digantikan oleh pancaran sinar biru. Raja Elbas melihat wilayah itu menghilang, digantikan oleh serangkaian rudal air dan arus yang membawa sifat berbeda. Tatanan langit runtuh. Udara itu sendiri bergetar sampai hancur di bawah segudang serangan itu. Sebuah lorong besar menuju kehampaan muncul, tetapi serangan kemampuan tidak berhenti. Jumlah energi yang terkuras untuk meluncurkan serangan itu tidak dapat diduga, tetapi itu pun tidak cukup untuk menekan pembangkit tenaga musuh. Gelombang kemampuan yang tak ada habisnya membakar di beberapa titik, dan api menyebar hingga mencapai pasukan monster, yang hancur akibat serangan balik itu. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1098 Api. Pasukan binatang menderita kekalahan total sekali lagi. Satu serangan dari Raja Elbas sudah cukup untuk membasmi semua makhluk di wilayah tersebut. Api yang menghancurkan binatang buas menutupi tanah dan semakin merusak kondisinya. Jejak debu kemudian naik di antara api dan terbang menuju lubang besar yang muncul di langit. Kekuatan tarikan dari celah sangat kuat. Tetapi dunia memperbaiki celah itu dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli berapa banyak mereka, serangan dari makhluk yang lebih lemah tidak bisa terlalu lama mempengaruhi jalinan langit. Dalam hitungan detik, Raja Elbas dan Dewa Kera tetap menjadi satu-satunya sosok di langit. Bahkan setitik debu pun tidak mendarat di jubah pembangkit tenaga listrik, yang tetap bersih dan rapi seolah-olah masalah terakhir tidak terjadi. Sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul di belakang mereka, dan suhu di area tersebut turun beberapa derajat setelah auranya menyebar ke lingkungan. Raja Gunung Bersalju sebelumnya adalah Kera Putih peringkat 6 di tingkat menengah. Chasing Demon telah menangkapnya setelah invasi dan menjadikannya bagian dari teknik menyalin. Kera Putih adalah binatang magis terkuat kedua yang terperangkap di bawah markas Chasing Demon. Tidak tahu bagaimana Patriark menangkapnya, tapi makhluk itu sekarang bisa bertindak sebagai salah satu pelindung sarang. Es menyebar di langit saat makhluk itu menerkam Raja Elbas. Pembangkit tenaga listrik itu meledak menjadi gelombang api yang menelan sosok putih tinggi dan melelehkan es yang terbentuk. Raja Elbas mulai terlihat setelah apinya menghilang. Ia tampak bersih dan tidak terluka lagi, tapi dia tidak bisa bersantai karena semburan serangan tipe udara terbang ke arahnya. Pasukan makhluk yang lebih lemah telah direformasi sementara Raja Elbas menangani Kera Putih. Mereka tidak ragu-ragu untuk meluncurkan kemampuan bawaan mereka begitu target mereka muncul kembali, dan cahaya biru kembali bertemu langit. Raja Elbas menggunakan energi mentalnya untuk menghentikan kemampuannya tepat sebelum kemampuan itu mendarat. Api kemudian menutupi permukaannya dan menyebar ke arah binatang yang menyerang, membakarnya menjadi abu. Tepat setelah pasukannya hancur, Kera Putih muncul kembali di belakangnya dan mencoba mendaratkan pukulan di punggungnya. Raja Elbas harus meledak ke dalam lautan api untuk mengatasi ancaman itu, tapi dia menemukan mantra tipe air terbang ke arahnya lagi saat apinya menyebar. Pengejar iblis dan penatua Julia tidak memberi Raja Elbas waktu untuk bernapas. Mereka memanfaatkan salinan yang tak terkalahkan untuk menekan lawan mereka dan memanfaatkan waktu castingnya. Puluhan pertukaran terulang pada jam berikutnya. Mengejar iblis mengubah pergerakan Kera Putih dan mengubah taktik pertempuran dari waktu ke waktu.
Teknik penyalinan dapat mengekspresikan kekuatan sebenarnya dengan dukungan dari salah satu organisasi terkuat di dunia. The Hive tidak kekurangan sumber daya, dan daratan di benua baru juga kaya akan sumber daya. Hive bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Itu telah mempersiapkan terlalu lama dan menyimpan bahan bakar dalam jumlah besar untuk teknik penyalinan. Itu bisa bertahan melawan satu pembangkit tenaga listrik selama garis formasi tetap utuh. Reaksi Raja Elbas tidak melambat sedikit pun di bawah serangan itu. Sebaliknya, ia menjadi lebih cepat dalam melawan serangan setelah setiap pertukaran. Satu-satunya alasan salinan berhasil mengejutkannya dari waktu ke waktu adalah karena Chasing Demon sering mengubah taktik pertempuran. Dia bahkan memodifikasi struktur tentara di beberapa titik untuk membuat data yang terkumpul menjadi tidak berguna. Raja Elbas tampak tertekan oleh tindakan defensif itu, tetapi pembangkit tenaga listrik sekutu tidak berani merasa gembira dengan peristiwa itu. Dia sedang mempelajari teknik penyalinan, pikir Noah sambil melihat Raja Elbas menolak mengubah taktik pertempurannya. Master prasasti terbaik di tanah fana itu memiliki benda-benda yang bisa membuat hidupnya lebih nyaman dalam situasi itu. Bahkan mantra yang sedikit lebih kuat pun bisa membantunya menghadapi serangan itu dengan lebih baik. Namun, Raja Elbas menolak untuk mengandalkan apapun selain api dasarnya. Dia telah menggunakan energinya yang lebih tinggi selama serangan pertamanya, tetapi dia tidak pernah menggunakan kekuatan itu lagi. Nuh tahu tentang keingintahuannya, jadi dia menduga kerajaan tertarik pada teknik penyalinan. Kehilangan muka untuk mempelajari lebih lanjut tentang fungsinya adalah perdagangan yang sangat ingin dilakukan oleh Raja Elbas. Suasana di sisi pertahanan jauh lebih tegang. If menggunakan metode pertahanan terkuatnya, tapi itu bahkan tidak bisa memaksa Raja Elbas untuk bertarung dengan serius. Penatua Agung Diana mengirimkan pesan demi pesan selama pertempuran. Dia menginstruksikan para ahli prasasti di Dewan tentang kebiasaan dan kemampuan Raja Elbas dengan harapan mereka dapat mengembangkan sesuatu yang mampu melawannya. Raja Elbas akhirnya bosan dengan situasi itu, dan dia merentangkan tangannya lagi untuk melemparkan 2 tetes darah ke tanah. Tetesan itu terbakar saat jatuh, menjadi panah berapi yang menembus permukaan yang rusak dan menyebarkan lautan api di dunia bawah tanah. Wilayah itu hancur setelah serangannya. Tanah jatuh ke bawah, dan retakan yang sudah ada menyebar ketika retakan yang lebih dalam muncul. Pasukan binatang menjadi pucat setelah serangan itu, dan banyak dari mereka berhenti bergerak. Hanya makhluk terkuat yang terus meluncurkan kemampuan, tetapi mereka bahkan tidak layak dipertimbangkan tanpa keunggulan jumlah yang sangat besar. Raja Elbas menggelengkan kepalanya dan mulai turun ke tanah saat mantra yang mendekatinya terbakar. Keturunannya tampak tidak terganggu, tetapi Chasing Demon segera membuktikan bahwa dia salah. Patriark Sarang tahu apa yang Raja Elbas coba lakukan dengan serangan terakhirnya. Dia ingin menghancurkan garis teknik menyalin untuk menjaga inti ancaman. Chasing Demon telah ikut bermain. Dia memerintahkan sebagian besar pasukan untuk tetap diam sampai Raja Elbas memperlihatkan dirinya. Untunglah momen itu segera tiba. Gelombang monster tiba-tiba mulai bergerak lagi, dan kera putih terbentuk kembali hanya untuk menerkam Raja Elbas dari belakang punggungnya. Serangan keluar dari makhluk itu, dan area tersebut menjadi biru lagi. Raja Elbas mendengus melihat pemandangan itu. Skema sederhana itu tidak akan menyakitinya bahkan jika dia memutuskan untuk mengandalkan metode perlindungan yang lebih lemah, tapi dia merasa kesal karena Chasing Demon berhasil menipunya. Hal itu tidak hanya membuatnya kehilangan muka. Itu juga menunjukkan bahwa dia tidak memahami teknik penyalinan, apalagi di mana letak garis-garisnya. Setetes darah keluar dari dahi Raja Elbas, dan perisai api terbentuk setelah terbakar. Perlindungan tersebut memblokir serangan yang masuk dan membesar hingga mencakup seluruh wilayah. Tanah tidak terkena serangan itu, tapi monster yang disalin di area tersebut terbakar ketika mereka menyentuh api. Tentara mulai melakukan reformasi lagi, tetapi Raja Elbas tidak ingin membuang waktu lagi di sana. 3 tetes darah keluar dari tangannya, dan lingkaran cahaya merah memenuhi lingkungan begitu mereka jatuh ke tanah. Seluruh area tiba-tiba terbakar. Seluruh wilayah menjadi berantakan terbakar, dan lapisan permukaan tanah menjadi abu saat Raja Elbas mencoba mencapai inti dari teknik penyalinan. Setiap bangunan manusia di wilayah tersebut lenyap, dan seluruh bagian tanah lenyap di bawah api tanpa ampun. Nyala api terus menyala selama 1 menit penuh, dan Raja Elbas membubarkannya hanya setelah dia menemukan jejak garis yang bersinar. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1099 Leluhur. Garis teknik penyalinan bersinar di wajah Raja Elbas dan membeli malam. Kerajaan telah berhasil menemukan prasasti yang menghasilkan gelombang binatang ajaib yang tak ada habisnya, dan dia memeriksanya dengan penuh minat. Nuh dengan cepat mengirim pesan ke Chasing Demon. Patriark menyadari keingintahuan Raja Elbas, tetapi Nuh ingin memastikan bahwa dia tahu seberapa jauhnya kerajaan itu sebagai seorang peneliti. Jangan khawatir, jawab Chasing Demon melalui pesan mental, aku baru saja mulai. Garis formasi bersinar lebih terang setelah Chasing Demon mengirim pesan itu.
Pasukan lagi terbentuk, dan kera putih berada di antara makhluk-makhluk itu, memperlihatkan kekuatan energi listrik yang ditemani sangkar emas. Raja Elbas siap mengaktifkan beberapa metode pertahanan, tetapi binatang ajaib itu tidak menyerang. Mereka berdiri di tanah hangus, menyaksikan pembangkit tenaga listrik memeriksa mereka dengan tatapan tertarik. Aura peringkat 6 kedua muncul di antara tentara di beberapa titik. Sesosok manusia terbang di atas binatang buas dan mendarat di bahu kera sebelum bergabung dengan makhluk itu dalam pandangan mereka. Angka itu tidak perlu ditayangkan. Dia adalah pria jangkung dengan rambut merah dan mata gelap yang memulai perang demi kehancurannya. Alis Raja Elbas melengkung melihat pemandangan itu. Ravaging Demon memandang rendah dirinya dengan cara yang sangat realistis. Bahkan pusat kekuatannya cocok dengan tingkat kultivasi tahan. Aku mengharapkan sesuatu yang serupa ketika kamu menangkap kesadarannya yang tersisa, Raja Elbas mengumumkan, sadar bahwa para ahli di kejauhan akan mendengarnya. Namun, ini melampaui ekspektasi terliarku. Kamu berhasil mereplikasi pembangkit tenaga listrik. Raja Elbas mirip dengan seorang anak kecil yang baru saja menemukan mainan baru. Tetapi dia mengungkapkan kegembiraannya dengan keanggunan yang sesuai dengan statusnya. Arogansi dalam ekspresinya menjadi berkurang saat dia mengetahui tentang ciptaan yang tidak bisa dia tiru. Tetap saja, rasa penasarannya menggantikan perasaan itu, dan matanya mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Raja Elbas jarang menunjukkan aspek individualitasnya di tempat terbuka. Akan terlalu mudah untuk mengeksploitasi keingintahuannya yang tak terkendali terhadap segala bentuk prasasti. Namun, dia sekarang berdiri di puncak jajaran heroik. Hampir tidak ada apapun di pesawat yang lebih rendah yang dapat mengancamnya. Hanya kembalinya sandal yang mungkin memaksanya untuk menahan diri, tetapi Dewa Kekaisaran tidak tertarik untuk menekan ahli yang begitu menjanjikan. Ravaging Demon tidak memakai senyum ikoniknya, tapi dia mengangkat tangannya untuk menyiapkan mantranya. Raja Elbas melihat api merah muncul di telapak tangannya sebelum sinar biru memenuhi pandangannya. Gelombang binatang yang lebih lemah meluncurkan serangan yang dengan cepat menembak saat Royal melakukan serangan balik. Kera putih menciptakan platform es di udara untuk melarikan diri dari api, dan iblis penghancur tetap berada di bahunya sambil menunggu momennya. Setelah apinya padam, kera putih melompat dari peron dan jatuh menuju Raja Elbas. Es mengelilingi sosoknya dan mengubahnya menjadi tombak besar yang menghantam pembangkit tenaga listrik. Iblis penghancur telah melompat dari kera ketika es mulai menutupinya. Dia menunggu sampai gelombang api kedua melelehkan tombak dan membunuh binatang buas di dalamnya sebelum terbang menuju Raja Elbas dan memicu serangannya. Lautan api menyebar di wilayah tersebut. Rasa kehancuran yang murni menyerbu medan perang dan melawan api yang masih tersisa di tanah. Salinan peringkat 6 sama-sama melakukan serangan bunuh diri. Chasing Demon tahu bahwa teknik menyalin saja tidak dapat mengalahkan Raja Elbas, tetapi dia ingin melihat apakah Royal memiliki batas atau menunjukkan kekurangan dalam gaya bertarungnya. Raja Elbas menjadi terlihat begitu api Ravaging Demon menyebar. Jubahnya masih bersih, dan dia tidak menderita luka. Bahkan serangan terakhir itu terbukti tidak berguna melawannya. Salinan direformasi dan melanjutkan serangan tanpa akhir mereka. Teknik menyalin berhasil membuat Raja Elbas sibuk selama 2 jam lagi sebelum memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan. Keluarga kerajaan menuangkan 4 tetes darah ke garis yang bersinar di bawahnya, dan api menyebar di dunia bawah tanah di kawasan itu. Sebagian besar teknik menyalin hancur selama serangan itu, tetapi beberapa prasasti tetap ada. Wilayah itu tidak seberuntung itu. Itu sudah menjadi retakan yang membara dan bebatuan yang meleleh karena benturan di masa lalu, tapi sekarang runtuh karena kehilangan sebagian besar wilayah bawah tanahnya. Medannya ambruk. Beberapa batuan yang meleleh mulai mengalir melintasi retakan baru, menciptakan sungai padat berwarna merah tua. Struktur kawasan tetap tidak stabil bahkan setelah semua bongkahan batu besar dan bongkahan tanah mengendap. Tidak ada lagi salinan yang muncul di sekitar Raja Elbas, tetapi dia bisa merasakan jejak Brett berkumpul agak jauh darinya. Raja Elbas ingin mengikuti jejak itu untuk mencapai inti lain dari teknik penyalinan, tetapi 3 sosok mulai terbentuk setelah dia berjalan selama beberapa waktu. Iblis yang merusak muncul kembali, dan kera putih juga terbentuk kembali. Sosok ketiga membutuhkan lebih banyak waktu untuk terbentuk, namun akhirnya menjadi material berbentuk ular raksasa. Hampir tidak bisa mempercayai matanya. Binatang ketiga yang muncul adalah ular terbang yang sangat mirip dengan nenek moyang terakhir dari dunia lain. Terlebih lagi, itu memancarkan gelombang mental yang samar dan membawa jejak seorang dantian. Chasing Demon telah memanggil makhluk yang dibunuh oleh Worldwide Heaven Tribulation. Apakah kamu menyukainya? Suara 37 bergema di benak Nuh ketika ular terbang terbentuk sempurna. Robot itu menggunakan saluran pribadi untuk berbicara dengannya, jadi tidak ada yang bisa mendengar percakapan mereka. Apakah kamu menggunakan abu leluhur? Tanya Nuh. Dia telah memberikan ember itu kepada robot itu sejak lama, tetapi dia hampir melupakannya. Sisa-sisa makhluk peringkat 6 telah kehilangan semua kekuatannya.
Langit dan bumi telah hancur total, jadi Nuh tidak berharap robot itu berbuat banyak dengan abunya. Sangat sulit untuk mengembalikannya ke bentuk yang berguna, jawab 37. Saya telah merawat mereka dengan bahan yang paling memelihara selama lebih dari 1 abad untuk memulihkan sebagian kecil dari kekuatan aslinya. Kemudian, saya menggunakan teori mantra prasasti tubuh untuk membuat gambar yang menyerupai makhluk aslinya. Nuh terdiam. Dia ingat bahwa abunya tidak membawa sedikit pun jejak leluhurnya. Itu tidak lebih dari material biasa, tapi robot itu mengklaim bahwa dia telah memulihkan sebagiannya. Itu melampaui pemahaman Nuh. Pencapaian 37 lebih menyerupai kebangkitan daripada pemulihan. Dia juga berhasil memanfaatkan hasil tersebut, yang menjadikannya lebih berharga. Makhluk itu tidak benar-benar hidup, lanjut 37, tetapi ada celah dalam teknik penyalinan. Karena ia dapat meniru hampir semua hal, Anda hanya perlu memberinya masukan yang tepat untuk menciptakan apa yang Anda inginkan. Nuh menebak bahwa robot itu bersemangat melihat ciptaannya akhirnya bergabung dalam pertempuran. Dia tidak bisa menjelaskan sementara 37 begitu sopan dan ekspansif dengannya. Ular terbang memancarkan aura di puncak tingkat menengah, tetapi ia memiliki dantian di dekat puncak panggung cair. Ketika sampai pada tingkat kultivasinya, itu sekuat Penatuadiana. Ular itu juga bibrida, jadi dia bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Nuh tidak percaya bahwa matriark dewan akan kalah dalam pertarungan langsung melawan makhluk itu, tetapi itu tidak mengurangi nilainya. Raja Elbas tidak menunjukkan rasa takut apapun di depan 3 salinan peringkat 6. Tingkat kultivasinya masih jauh di atas mereka, tetapi serangan teknik penyalinan yang terus-menerus akan mempengaruhinya. Dia hanya seorang kultivator, bahkan kekuatannya yang luar biasa memiliki batas, dan Chasing Demon melakukan yang terbaik untuk melihat seberapa kuat kerajaan itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 1100 tombak. Pertempuran sulit di wilayah yang mencair dan hancur yang dulu merupakan tanah putih dan murni. Raja Elbas tidak pernah mengungkapkan kekuatan aslinya selama pertempuran, tetapi 3 salinan peringkat 6 perlahan-lahan memaksa tangannya. Selain itu, pasukan makhluk yang lebih lemah muncul kembali dari waktu ke waktu dan membuatnya mengubah gaya pertarungannya. Serangan terakhir dengan energi yang lebih tinggi telah menghancurkan sebagian dari teknik penyalinan, tapi itu adalah domain dari HIV. Chasing Demon telah menutupi seluruh wilayah dengan prasastinya, jadi dia hanya perlu menuliskan salinannya sedikit lebih jauh. Kehidupan Raja Elbas tidak pernah dalam bahaya. Satu-satunya yang mampu melukainya adalah ular terbang, namun makhluk itu tidak pernah menyentuhnya. Tidak peduli taktik apa yang digunakan Chasing Demon, Raja Elbas hanya perlu meledak menjadi api yang mengamuk untuk menghancurkan apapun yang datang padanya. Itu adalah perbedaan kekuatan yang tidak bisa diatasi dengan angka-angka. Itu sebabnya tentara tidak memiliki peluang melawan makhluk kuat dan bukti bahwa tingkat budidaya yang lebih tinggi berada di atas segerombolan semut. Namun, salinannya membuat masalah cukup rumit. Raja Elbas tidak pernah berhasil melaju karena lawannya selalu menyibukkannya dengan serangan yang harus ia blok. Situasinya akan berbeda jika Raja Elbas adalah seorang bibrida. Makhluk dengan tubuh yang mampu memblokir serangan tersebut dapat terbang bebas ke seluruh daratan dan mencapai tujuan dalam satu sprint. Namun, para pembudidaya tidak dapat menerima serangan sebanyak itu secara langsung. Tubuh mereka terlalu lemah, bahkan di hadapan makhluk yang lebih lemah. Raja Elbas sekali lagi merasa terpaksa melepaskan energinya yang lebih tinggi setelah salinan ketiga itu menghentikan pergerakannya selama lebih dari 3 jam. 5 tetes darah jatuh dari jari-jarinya dan mengeluarkan api yang berkobar yang membakar setiap garis bersinar yang terlihat. Kerajaan mulai maju lagi pada saat itu, tetapi iblis penghancur, kera putih, dan ular terbang muncul kembali di dekat perbatasan wilayah tersebut dan menerkamnya lagi. Semua ahli yang menyaksikan pertempuran di kejauhan bisa merasakan kekesalan Raja Elbas. Teknik menyalin mungkin tidak bisa mengalahkannya, tapi ahlinya juga tidak bisa memberantasnya. Tidak ada tindakan pencegahan yang sebenarnya setelah prasasti itu diaktifkan. Iblis surgawi telah menciptakan metode perlindungan yang sempurna, dan muridnya mengelolanya dengan kemampuan yang luar biasa. Sedikit perubahan terjadi pada Raja Elbas. Dia tidak mengalami luka apapun, jubahnya masih rapi dan bersinar, dan kekuatannya tidak goyah sedikit pun. Namun, kulitnya menjadi sedikit lebih pucat. Perubahan itu begitu halus sehingga banyak ahli gagal menyadarinya, tetapi peristiwa itu tidak bisa lepas dari mata pusat kekuatan HIV. Teknik menyalin telah memengaruhi Raja Elbas. Bahkan pembangkit tenaga listrik panggung yang solid harus menganggap serius metode pertahanan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kekuatan HIV meroket di mata musuh dan sekutunya. Bagaimanapun, teknik penyalinan belum menunjukkan kekuatan aslinya sejak Kepulauan Karang Merdeka. Banyak yang lupa betapa berbahayanya prasasti itu. Beberapa pembangkit tenaga listrik bahkan bertanya-tanya apakah mereka memiliki batas kekuatan mereka. Jawaban atas pertanyaan itu jelas tidak. Teknik menyalin hanya membutuhkan nafas dan makhluk yang terperangkap. Apapun berasal dari kemampuan keberadaan yang bertanggung jawab atas itu.
Organisasi kecil yang berhasil lolos dari kendali tiga kekuatan utama beberapa abad yang lalu telah menjadi wilayah yang paling dilindungi di seluruh dunia. Mereka yang masih menyimpan dendam terhadap HIV hanya bisa menyerah pada rencana balas dendam mereka saat melihat itu. Hanya eksistensi di puncak peringkat heroik yang bisa mencoba merebut sesuatu dari HIV. Raja Elbas adalah satu-satunya kekuatan di dunia yang dapat berhasil dalam tugas tersebut tanpa bantuan dari luar. Bahkan dia harus menerima batasannya pada titik tertentu. Salinannya jauh dari levelnya, tetapi keabadiannya perlahan-lahan mulai mengganggunya. Hanya rasa penasarannya terhadap metode prasasti yang membuatnya tetap tenang. Tetap saja, Raja Elbas kehilangan muka di depan seluruh dunia untuk memuaskan rasa penasarannya. Kepulangannya yang agung dan mulia telah berubah menjadi pertempuran yang berantakan di mana dia tidak bisa keluar sebagai pemenang dengan kekuatan dasarnya. Dengan sedikit keengganan, Raja Elbas memutuskan untuk menanggapi ancaman tersebut dengan lebih serius. Tombak merah muncul di tangannya, dan udara di sekitar senjata itu terbakar saat menyentuh auranya. Dunia terdiam ketika senjata di puncak peringkat ke-6 muncul. Kekuatannya tampaknya melampaui apa yang bisa diungkapkan oleh barisan heroik, dan Nuh bisa merasakan energi yang lebih tinggi meluap di dalam strukturnya. Bentuk tombak itu cukup sederhana. Ia hanya memiliki satu bilah panjang di ujungnya, dan porosnya terbuat dari logam. Namun, Nuh tahu bagaimana Raja Elbas menciptakan energinya yang lebih tinggi, sehingga dia bisa melihat lebih jauh dari material yang dipoles itu. Bintang gelapnya berputar lebih cepat saat perhatiannya tertuju pada tombak. Dia bisa merasakan King Elbas dalam kainnya, dan keahliannya dalam metode elemental forging membuatnya memahami sebagian dari bahan intinya. Kepala yang tajam itu terasa seperti tulang di benaknya, dan bau samar darah keluar dari batangnya. Bahan berharga lainnya telah menyatu dengan strukturnya, tetapi Nuh dapat memastikan bahwa Raja Elbas telah menggunakan jaringan tubuhnya sebagai bahan inti. Itulah yang dilakukan Nuh berkali-kali di masa lalu. Menemukan bahwa mereka berdua berbagi proses kreatif semacam itu membuatnya merasa aneh. Raja Elbas tidak bertindak. Dia mengarahkan tombaknya ke tanah dan menunggu reaksi lawannya. Sebenarnya dia tidak ingin menyerang dengan senjata yang tertulis di tangannya. Dia telah menghancurkan wilayah itu tanpa bisa dikenali lagi, jadi dia berusaha untuk tidak menjadikannya semakin tidak berharga. Namun, Patriarch of the HIV adalah iblis. Dia telah memilih untuk menyia-nyiakan energi dalam jumlah yang sangat besar untuk satu-satunya tujuan menjaga kerajaan. Tidak masalah jika HIV tidak punya harapan untuk mempertahankan wilayah itu. Chasing Demon harus menunjukkan harga dari menyerang domainnya, yang ternyata adalah wilayah itu sendiri. The HIV tidak membutuhkan tanah itu, tapi Chasing Demon lebih suka melihatnya hancur daripada berakhir di tangan musuh-musuhnya. Jika dia tidak bisa memilikinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa. 9 sosok muncul saat itu di tanah hangus. 3 salinan dari masing-masing pelindung peringkat 6 terbentuk di permukaan wilayah yang rusak dan terbakar dan mempersiapkan serangan bunuh diri terakhir mereka. Raja Elbas menggelengkan kepalanya dan membiarkan tombak itu jatuh. Dia bahkan tidak membuangnya. Tangannya terbuka, dan senjata bertulisan kuat itu mulai turun. Api menutupi tombak saat jatuh ke bawah. Salinan tidak peduli dengan senjatanya dan melepaskan semua yang mereka miliki pada pembudidaya yang terbang di atas mereka. Namun demikian, sebelum serangan mereka atau diri mereka sendiri dapat mencapai lawan mereka, dunia menjadi merah, mereduksi mereka menjadi kehampaan. Beberapa ahli yang terlalu dekat dengan pertempuran harus mundur begitu pancaran merah memenuhi lingkungan. Tombak itu tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan segala sesuatu dalam jangkauannya telah hancur berantakan di bawah tekanannya yang membara. Kemudian, ketika senjata itu menyentuh tanah, api besar muncul dan memenuhi seluruh wilayah. Nyala api bahkan berhenti di perbatasannya dan tetap diam seolah-olah itu adalah tembok pertahanan yang berapi-api.